Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari Prodi Peternakan Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resum dari jurnal yang berjudul Pengaruh Penambahan Oleorosin Daun Jeruk Purut pada Edible Coating terhadap Penghambatan Kerusakan Oksidatif dan Mikrobiologis Daging Sapi yang disimpan pada suhu rendah. Jurnal tersebut terbit pada tahun 2014 dan terakreditasi Sinta II. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian jurnal tersebut. Daging sapi merupakan jaringan otot yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Daging sapi memiliki nilai nutrisi, yaitu protein, vitamin, mineral, lemak, dan asam lemak, yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Namun, daging sapi juga memenuhi persyaratan untuk perkembangan mikroorganisme perusak dan pembusuk karena mempunyai kadar air yang cukup tinggi, yakni sekitar 68-75%. Karena itulah daging sapi tergolong perishable atau mudah rusak, sehingga menyebabkan daging sapi memiliki masa simpan yang cukup rendah. Ekstrak daun jeruk purut mengandung senyawa-senyawa yang diketahui memiliki aktivitas antibakteri. Manfaat ini dapat digunakan untuk melengkapi fungsi edible coating dalam pengawetan makanan, khususnya daging sapi. Aplikasi oleorosin daun jeruk purut yang belum umum digunakan pada edible coating untuk daging sapi inilah yang melatar belakangi penelitian. Suhu rendah untuk penyimpanan daging sapi sangat dianjurkan dalam menghambat kerusakan mikrobiologis dan oksidatif, serta akan diterapkan dalam penelitian ini, yaitu antara 4 sampai 1 derajat Celcius. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan daun jeruk purut pada edible coating terhadap karakteristik mikrobiologis, fisika kimia daging sapi selama penyimpanan pada suhu rendah. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain labu leher 3, hot plate, pendingin balik, termometer, rotary vacuum evaporator, corong, gelas ukur, pompa vakum, kertas saring, timbangan analitik, inkubator, mortar, labu destilasi, pengaduk, penangas air, tabung reaksi, pipet mikro, petri dish, vortex, botol media, koloni counter, jarum Ose, pembakar Bunsen, autoclave, laminar airflow, dan refrigerator. Bahan yang digunakan antara lain daun jeruk purut, tepung tapioka, gliserol, aqueous, daging, larutan asam borat, regen, dan BCA. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan satu faktor, yaitu variasi konsentrasi oleorosin daun jeruk purut dengan ulangan sampel sebanyak 2 kali dan ulangan analisis sebanyak 2 kali. Jika terdapat perbedaan, maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada masing-masing sampel di tingkat masing-masing. Berikut ini merupakan tabel hasil nilai pH daging sapi dengan edible coating oleorosin daun jeruk purut selama penyimpanan pada suhu 1-4 derajat Celcius. Terdapat konsentrasi 0%, 0,05%, dan 0,15%. Lama penyimpanan dari 0 hari, 4 hari, 7 hari, 10 hari, sampai 14 hari. Subskrip yang sama pada kolom yang sama dan subskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada taraf signifikan
yakni alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan tabel hasil di atas, dapat diketahui bahwa nilai pH selama masa penyimpanan sampel tanpa penambahan oleoresin daun jeruk purut pada konsentrasi 0% mengalami peningkatan sampai hari ke-7, kemudian turun pada hari ke-10, dan mengalami peningkatan lagi pada hari ke-14. Namun, tidak terdapat perbedaan yang nyata. Sedangkan sampel dengan penambahan oleoresin daun jeruk purut konsentrasi 0,05% dan 0,15% mengalami peningkatan dari hari ke-1 menuju hari ke-4, kemudian terus turun sampai hari ke-10 dan naik lagi pada hari ke-14. Namun pada ketiga perlakuan konsentrasi ini tidak berbeda nyata selama hari pengamatan. Perubahan pH selama penyimpanan beku juga disebabkan oleh perubahan konsentrasi fraksi yang tidak beku akibat keluarnya air membentuk kristal es. Menurut Komariah dan kawan-kawan pada tahun 2004, setelah hewan mati, metabolisme aerobik tidak terjadi karena sirkulasi darah yang membawa oksigen ke jaringan otot terhenti, sehingga metabolisme berubah menjadi sistem anaerobik yang menyebabkan terbentuknya asam laktat. Penimbunan asam laktat dalam daging menyebabkan turunnya pH jaringan otot. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penambahan oleoresin daun jeruk purut pada edible coating daging sapi berpengaruh terhadap kerusakan oksidatif dan mikrobiologis daging sapi. Penambahan oleoresin daun jeruk purut menurunkan jumlah mikroba dan menstabilkan nilai TVB dan TBA. Nilai pH tidak berubah secara signifikan selama penyimpanan. Semakin besar penambahan oleoresin, warna daging sapi semakin stabil. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa penambahan oleoresin daun jeruk purut pada daging yang disimpan di suhu rendah berpengaruh baik terhadap kualitas daging, sehingga cara ini sangat direkomendasikan untuk menyimpan daging agar kualitas daging tetap terjaga. Cukup sekian pemaparan dari saya, banyak kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.